Ketundukan adalah hal yang paling sulit untuk dilakukan sejak kejatuhan Adam dan Hawa. Iblis bahkan masih terus berusaha supaya jangan sampai manusia itu tunduk kepada Allah dan kepada otoritas yang Allah tempatkan di atas manusia, di atas kita. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, itu sebabnya Yesus Kristus datang untuk memberi kita hati yang baru. Amin. Amin. Katakan hati yang baru. Hati yang baru. Dan sekaligus Kristus menjadi teladan kepada kita supaya kita bisa tunduk kepada Allah dan kepada otoritas yang Allah tempatkan di atas kita. Mari kita lihat Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Filipi 2 ayat 1 sampai 11. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu satu sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Perhatikan ayat 9. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, Allah menghendaki kita menjadi orang-orang yang tunduk kepada Allah dan tunduk kepada otoritas yang ditempatkan Allah atas kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah, apa saja yang kita harus pelajari untuk menjadi seorang yang tunduk kepada Allah dan tunduk kepada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita? Menurut Filipi 2 ayat 1 sampai 11 ini, ada 3 hal penting yang harus kita pelajari berkaitan dengan ketundukan kepada Allah dan kepada otoritas yang Allah tempatkan di atas kita. Pertama, Kristus sebagai contoh ketundukan yang sempurna. Kristus sebagai contoh ketundukan yang sempurna. Kita lihat dalam ayat 5 sampai 8 Filipi pasal yang kedua tadi, ayat 5 sampai 8. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Paulus kemudian melalui ayat-ayat ini mengarahkan perhatian kita kepada Kristus sebagai contoh utama ketundukan. Ayat-ayat ini menggambarkan bagaimana Yesus, meskipun memiliki status sebagai Allah, rela merendahkan dirinya dan taat sampai mati di kayu salib. Nah, kita lihat di dalam ayat 6 dikatakan bahwa status Kristus sebagai Allah, ia dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kita tahu bersama bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, tapi Kristus tidak menggunakan statusnya untuk keuntungan pribadi. Sebaliknya, dia rela melepaskan kemuliaannya untuk menjadi manusia demi kepentingan kita, demi kepentingan umat manusia. Nah, berikutnya kita melihat tentang kerendahan hati Kristus. Ini kita sedang berbicara Kristus adalah contoh ketundukan yang sempurna. Nah, kita melihat kerendahan hati Kristus, ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, perhatikan baik bahwa Yesus Kristus tidak hanya menjadi manusia, tetapi dia mengambil posisi sebagai hamba. Tidak cukup sebagai manusia, tapi kemudian dia mengambil posisi sebagai hamba. Ini menunjukkan betapa dalamnya kerendahan hati Kristus. Nah, berikutnya kita melihat bahwasanya bagaimana Kristus taat
sampai taat. Ketaatannya itu sampai dia mati, dan matinya di kayu salib. Ya, kita sudah tahu bersama bahwasannya orang yang mati di kayu salib itu sebenarnya adalah orang yang paling jahat. Tapi Kristus dianggap sebagai penjahat walaupun dia bukan seorang penjahat sebenarnya. Dalam Filipi pasal 28, dan dalam keadaan sebagai manusia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Nah, ketaatan Yesus tidak setengah-setengah, Bapak-bapak. Enggak setengah-setengah. Kristus taat sampai titik yang terendah, yaitu mati di kayu salib, yang merupakan bentuk kematian yang paling hina pada zaman itu. Nah, Kristus telah menjadi teladan dalam hal ketundukan. Nah, kalau kita disebut sebagai pengikut Kristus, kalau kita disebut sebagai murid Kristus, kalau kita disebut sebagai hamba Kristus, kalau kita disebut sebagai pelayan Kristus, dan kemudian tidak mengikuti jejak Kristus, maka kita dikategorikan, disebut sebagai hamba siapa sebenarnya. Dan mari kita lihat yang kedua, kebenaran yang kedua. Mari kita praktekkan ketundukan, submission dalam semua area kehidupan kita. Mari kita tunjukkan, kita praktekkan, kita hidupi ketundukan, submission ini dalam semua area kehidupan kita. Ketundukan dalam hubungan antar sesama misalnya. Filipi 2 ayat 1 sampai 4. Bapak bisa baca kembali. Dalam sebuah tim kerja. Ini bapak-bapak kan pemimpin. Beberapa di antara kita hanya pemimpin tunggal. Ketua, belum ada sekretaris, belum ada bendaharanya. Biasanya kompre itu KSB gitu ya. Umumnya, tapi ada juga ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, komisaris lengkap. Begitu. Itu artinya tim. Seberapa banyak pun pengurus kompriannya, hanya 3 kah, hanya 2 kah gitu, apakah lengkap 5 tim. Nah, dalam sebuah tim kerja, seseorang memilih untuk mendengarkan pendapat rekan-rekannya meskipun ia memiliki ide yang berbeda. Dia tidak memaksakan keinginannya sendiri, tetapi mencari kesepakatan yang terbaik untuk kepentingan bersama. Di dalam Filipi 2 ayat 4 dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Orang Batak, Bapak-bapak. Ada berapa orang Batak di sini? Orang Batak itu pemikirannya begini. Saya orang Batak juga kan. Dalam perkumpulan begitu, perkumpulan apa saja, dalam acara adat begitu. Kalau tidak ngomong dianggap kurang jago, kurang hebat, kurang pintar. Jadi harus ngomong. Itu sebabnya nih saya lihat betul waktu ayah saya meninggal. Satu kelompok datang bicara, ketuanya bicara, ini bicara. Saya rasa sudah hampir semua bicara. Terus nanti pemimpinnya bilang, ada lagi yang mau bicara? Aduh, kan udah lelah banget. Sudah lelah sekali. Tapi kalau enggak nanti dikeluarkan kalimat itu, ada lagi yang bicara. Dan sebenarnya dia pengen bicara, tapi karena tidak diberikan kesempatan untuk bicara, itu persoalan. Nah, kadang-kadang itu bisa terbawa dalam kepemimpinan tim. Pokoknya harus bicara. Kalau nggak bicara, apa kata dini? Tapi ada saatnya kita tidak perlu berbicara, walaupun kita memiliki ide. Demi bagaimana supaya kemudian ada kesepakatan, kesatuan, kebersamaan dalam tim. Apalagi kemudian harus memaksakan ide pendapat kita. Barangkali ide kita rasa yang terbaik pada saat itu. Tapi nggak apa-apa, kita rela menahan ide kita itu demi supaya kemudian ini bisa berjalan. Toh nanti kalau nggak berjalan, kita bisa memasukkan lagi ide kita itu. Nah, praktekkan ketundukan dalam berbagai area kehidupan kita. Tadi dalam hubungan antar sesama. Dalam praktekkan ketundukan dalam kerendahan hati. Seorang pemimpin yang memiliki jabatan tinggi memilih untuk turun ke lapangan dan membantu timnya dalam menyelesaikan pekerjaan yang sulit. Meskipun itu bukan tanggung jawabnya sebenarnya. Saya salut dengan Pak Jakobus ini. Saya belajar banyak dari dia sebenarnya. Tadi malam Bapak-bapak sudah
dan tidurlah dan seterusnya. Saya juga sudah capek sebenarnya, tapi Pak Jakobus harus memastikan bahwa semua sudah tertata dengan baik. Dan saya dampingi beliau, nggak apa-apa. Gitu. Sekum boleh dong tidur sebenarnya lebih dulu. Tapi saya belajar dari beliau. Dan bapak-bapak yang dikasih Tuhan, pemimpin kan, mestinya adalah Pak Alfian saja, atau Ibu Amar saja, atau Pak Alfonso saja. Kan mereka panitia. Begitu, ditunjuk, dipercayakan, ditunjuk menjadi panitia, dipercayakan menjadi panitia, kan itu sesuatu berkat yang luar biasa itu. Tapi ketua kita Pak Jakobus turun lagi, melihat ke sebelah, melihat ke sini dan seterusnya, dan itu seperti saya katakan Pak Jakobus seperti Tuhan Yesus, begitu dari surga turun ke bumi. Tapi Yesus kan begitu, Dia Allah, Dia tinggalkan surga yang mulia itu, enak di surga bukan? Semua kita ingin ke surga, betul? Ada yang tidak ingin ke surga? Iya, semua kita ingin ke surga. Tapi kalau saya tanya, ada yang mau ke surga sekarang? Pasti belum ada yang mau. Tapi semua kita ingin ke surga. Dan itu tempat yang semua kita harapkan. Tapi Yesus tinggalkan surga, datang ke bumi untuk menyelamatkan kita demi kepentingan kita. Nah, kadang-kadang kita sebagai pemimpin di daerah, pengurus kompria daerah, saya katakan kepada semua departemen ketika kami BPP dengan departemen nasional bertemu, program-program departemen nasional yang tidak menolong gereja setempat nggak usah dikerjakan. Kan semua program itu tujuannya untuk menolong gereja setempat kan. Ujung tombak pertumbuhan gereja kan bukan di BPP, bukan juga di BPD, bukan juga di DKPD. Ujung tombak pertumbuhan gereja itu di mana? Eksekusi pertumbuhan gereja ada di mana? Di gereja setempat. Jadi kalau program-program yang ada itu tidak menolong gereja setempat bertumbuh, untuk apa? Apa kewajiban BPD, apa kewajibannya para gembala untuk mengikuti program itu? Nggak perlu. Saya gembala sedang yang pertama kali akan menentang. Saya nggak suka dengan program itu. Nggak ada tujuannya bagi pertumbuhan gereja di mana saya melayani. Kompria saya nggak tertolong. Ya, kompria di tempat di gereja. Ada berapa gembala di sini? Boleh katakan? Ya, hampir sebagian besar kita gembala. Nah, kalau kemudian program kompria nasional itu tidak bisa menolong kompria setempat untuk bertumbuh dan menolong pertumbuhan gereja setempat, untuk apa gembala sidang merilis komprianya untuk ikut program kompria daerah itu? Nggak ada gunanya kan? Habis duit, habis tenaga, habis pemikiran, habis waktu. Belum lagi kalau pengurus kompria kita itu kerja tukang bangunan sehari 150-200 ribu. Kalau sehari dia tidak datang, sehari dia tidak bekerja sebagai tukang, 200 ribu dia korban. Terus kita main-main dalam mengerjakan program kita di daerah. Wah, betapa berdosanya kita. Tapi itu sebabnya kompria nasional dari periode lalu. Coba kita pikirkan apa yang terbaik. Waktu itu kami ada di tim kompria nasional. Coba kita pikirkan sesuatu bagaimana supaya kemudian kita bisa menolong gereja setempat khususnya dalam bidang pria. Puji Tuhan, Pak Jakobus kemudian berkata, yuk kita buat buku buku panduan bagaimana memuridkan kompria. Itu pertama tentang karakter. Baru sekarang tentang bagaimana buku panduan pemuridan tentang menumbuh kembangkan, tingkatkan kapasitas. Dan kalau buku yang kedua ini benar-benar bapak-bapak pahami, serap dengan baik, kemudian lakukan pemuridan kepada pengurus kompria setempat, walaupun mungkin dari 30, 40, 50 gereja setempat, nggak usah muluk-muluk katakan, oh 50 gereja setempat pengurus komprianya harus ikut pemuridan, walaupun nggak semua. Kalau 10 saja dari 50 gereja setempat benar-benar menangkap inti daripada buku panduan pemuridan yang kedua ini, mereka kerjakan dan kapasitas mereka bertumbuh, ditingkatkan melalui pelayanan bapak-bapak sebagai pengurus kompria daerah. Itu namanya kompria gereja setempat telah menikmati hasil daripada apa yang kompria nasional bagikan, dan itu sebabnya bapak-bapak ada di sini pada saat ini dan kemudian diteruskan di gereja setempat. Seperti Pak Budi tadi mengatakan, saudara
dan saya tidak datang ke sini hanya sekedar jalan-jalan, bukan? Ya, ada juga jalan-jalannya, kemarin kita sudah jalan-jalan. Tapi tidak hanya sekedar itu maksudnya. Yang terutama apa? Yang terutama ketika kemudian kita datang ke sini dalam pelatihan-pelatihan. Ya, saya selalu begitu, setiap kali saya mengikuti pelatihan saya selalu berpikirnya begini. Saya gembala sidang, apa yang saya bisa buat untuk gereja di mana saya melayani? Itu selalu saya pikirkan. Dan bapak-bapak yang dikasih Tuhan, ya, kita kembali ketundukan dalam kerendahan hati. Kristus, dia Allah, tapi kemudian dia datang ke dunia ini demi kepentingan kita, untuk menyelamatkan kita. Kiranya bapak-bapak yang telah dipercaya oleh Tuhan melalui badan pengurus daerah untuk menjadi pemimpin kaum pria di daerah, mari pikirkan hal ini, mari renungkan hal ini. Turun sejenak, walaupun kita pemimpin top kaum pria daerah, ketua kaum pria daerah misalnya, pemimpin kaum pria daerah. Ya enggak, ya tugas kita bukan khotbah keliling itu, bukan. Tapi bisa enggak kumpulkan berapa persen? 30% ya Pak? 30% pengurus pengurus kaum pria di daerah tersebut, muridkan mereka dan seterusnya melalui pemuridan ini. Dan kemudian kalau mereka melakukan sesuatu di gereja setempat mereka, kita sudah berhasil sebenarnya mengerjakan apa yang menjadi rencana dan kehendak Tuhan yang kita sepakati bersama di kaum pria, baik nasional maupun kaum pria daerah. Tapi kita mesti turun memang seperti itu. Berikutnya, ketundukan dalam ketaatan kepada Allah. Filipi 2:8. Seorang percaya, seorang pria integritas memilih untuk memaafkan seseorang yang telah menyakitinya, meskipun sulit, karena ia ingin mentaati perintah Tuhan untuk mengampuni. Ketundukan dalam ketaatan. Kadang-kadang dalam pelayanan, begitu ya, gembala kita atau ya BPD kita, karena ini kan pengurus kaum pria daerah, enggak mendukung, enggak mensupport dan seterusnya. Tapi jangan jadikan itu alasan untuk tidak mengerjakan apa-apa di kaum pria daerah, di daerah bapak-bapak, sementara bapak-bapak dipercaya Tuhan, diangkat Tuhan untuk melayani kaum pria di daerah, pengurus kaum pria di gereja tempat di daerah bapak-bapak. Enggak ada alasan. Kenapa? Kita mesti percaya bahwa memang kita mesti percaya bahwa Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Tapi kan Tuhan nggak buka langit dari atas kita dan berkata, Iwan Senaga, kamu akan menjadi ketua kaum pria daerah. Kan nggak begitu prosesnya. Iya kan? Tuhan selalu memakai orang-orang yang ada di atas kita untuk mengangkat atau mempercayakan satu tugas kepada kita. Pertanyaannya, kita kerjakan nggak dengan sungguh-sungguh itu? Serius nggak kita belajar bagaimana mengembangkannya? Itu penting. Ketaatan, ketundukan dalam ketaatan. Dan sekali lagi, jangan jadikan BPD nggak mendukung alasan kita tidak kerjakan apa-apa. Percayalah bahwa Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu kepada kita. Kerjakan sebaik mungkin. Dan kalau kita berkata BPD nggak mendukung, kita cenderung akan menjadi merasa sebel, ya, sakit hati gitu. Nah, itu kan nggak baik sebagai pemimpin. Benar nggak? Kalau kita ada kepahitan, sakit hati kepada pemimpin kita. Kalau saudara mengundurkan diri aja, bilang, bos atau Pak, sorry, untuk sekarang kayaknya saya belum bisa. Percayakan saja yang lain. Tapi jangan kepahitan. Kenapa mengundurkan diri? Habis dia nggak dukung, ngapain? Enggak, mungkin chemistry-nya aja beda, nggak apa-apa. Tapi kita jangan tetap di situ, nggak kerjakan apa-apa. Di situ banget, di sini banget jadinya. Seperti itu. Ketundukan dalam ketaatan. Mari kita praktekkan ini. Ketundukan dalam mengutamakan kesatuan. Filipi 2:1-2. Dalam sebuah keluarga, anggota keluarga memilih untuk tidak mempertahankan ego mereka sendiri demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Demikian juga dalam tim pelayanan. Kita memilih untuk tidak mempertahankan ego kita demi menjaga keharmonisan tim pelayanan tersebut. Filipi 2:2. Sempurnakanlah sukacitaku dengan hal ini.
Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Berikutnya, ketundukan dalam menghormati Tuhan. Tadi ketundukan dalam ketaatan kepada Allah. Apa kata perintah Tuhan kita lakukan, kita taati, kita kerjakan. Ini ketundukan dalam menghormati Tuhan. Seorang pemuda, seorang pria integritas memilih untuk meninggalkan kebiasaan buruknya karena ia ingin hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan namanya. Ya kan, demi memuliakan Tuhan, demi saya menghormati Tuhan, maka saya akan melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada saya, atau saya akan meninggalkan kebiasaan yang buruk ini supaya saya bisa memuliakan Tuhan, saya bisa menghormati Tuhan. Dan ketundukan dalam pelayanan, ya, ketundukan dalam pelayanan. Seorang relawan di gereja kita atau komunitas memilih untuk melayani tanpa mengharapkan pujian atau imbalan, tetapi hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini kita melihat sulit sekali kita mendapatkan tim pelayan yang tidak mengharapkan imbalan. Kebanyakan umumnya mengharapkan imbalan. Nah, kalau kita di level pemimpin seperti itu, tidak heran orang-orang yang kita pimpin juga akan mengharapkan imbalan. Nah, pusing kita kan? Ya. Pusing kita. Kenapa? Karena kitanya sendiri begitu kan, apa yang kita tahu kita tuan. Nah, kalau kemudian kita menyatakan atau mempraktekkan ketundukan dalam pelayanan, artinya kita melayani tanpa mengharapkan pujian atau imbalan, tetapi kita melayani hanya untuk kemuliaan Tuhan, kemuliaan nama Tuhan, maka pria dikasih Tuhan, kita sedang mempraktekkan ketundukan dalam berbagai area dalam kehidupan kita. Yang terakhir, peninggian Kristus sebagai hasil dari ketundukannya. Yang ketiga, apa? Yang ketiga, ya, yang ketiga. Nah, begini bapak-bapak yang dikasih Tuhan. Kita melihat bahwasannya oleh karena ketundukan Kristus, ketaatan Kristus, maka kemudian di dalam Filipi 2 ayat 9 dikatakan, itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwasannya jalan untuk pemuliaan atau jalan untuk peninggian tidak ada jalan pintas. Jalannya adalah jalan penundukan. Jalannya adalah jalan penyerahan. Amen. Jadi kalau bapak-bapak kita ingin melihat, kita ingin mengalami peninggian, pemuliaan dari Tuhan, maka jalannya adalah jalan penundukan. Amin. Ya, itu jalan yang ditujukan oleh Tuhan kepada kita. Beberapa di antara kita ingin dimuliakan, ditinggikan oleh Tuhan, tapi pada saat yang bersamaan kita tidak mau mengikuti jejak teladan Yesus. Tunduk pada otoritas yang Tuhan tempatkan di atas kita, tunduk kepada firman Tuhan, tunduk di berbagai area, mempraktikkan ketundukan di berbagai area kehidupan kita. Nah, kalau kita ingin mengalami pemuliaan, ya, menerima pemuliaan, peninggian dari Tuhan, sekali lagi, nggak ada jalan pintas, bapak-bapak yang dikasih Tuhan, nggak ada jalan pintas, nggak ada jalan pintas. Belajarlah dari teladan Yesus, ya. Yesus adalah teladan sempurna tentang ketundukan. Nah, kalau kita merenungkan hal ini, maka kita akan lihat bagaimana pelayanan kita di daerah. Tuhan kemudian menolong, campur tangan, dan dengan demikian Tuhan mempermuliakan kita. Di dalam ayat yang ke-9 sekali lagi saya baca. Itulah sebabnya, kata itulah sebabnya itu merujuk kepada ayat-ayat sebelumnya. Ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Kenapa Allah sangat meninggikan Yesus? Karena kalau kita baca di dalam ayat yang ke-5 tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, walaupun sebenarnya dia Allah, kira-kira begitu, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia.
Sebenarnya ayat ini memberitahukan, menjelaskan kepada kita semua, kalau mau mengalami peninggian seperti Kristus, maka di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kalau ini kemudian kita terapkan, kita praktekkan dalam kehidupan keseharian kita, di semua area kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan di gereja setempat di mana kita melayani, di daerah di mana Tuhan kita melayani, maka para pria integritas yang dikasih Tuhan, peninggian dari Tuhan akan Tuhan anugerahkan kepada kita. Amin. Amin. Rindu mengalami pemuliaan, peninggian dari Tuhan. Amin. Mari kita mengikuti jejak teladan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita.